Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Antoni Nur Arifin, mahasiswa pascasarjana S2 Magister Manajemen Logistik dari kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung dengan NPM 211230083. Di sini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan materi logistik service provider, di mana tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas sistem logistik dengan dosen pengampu Bapak Agus Purnomo. Untuk efisiensi waktu, langsung saja kita untuk ke slide selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan logistik service provider? Logistik service provider merupakan perusahaan outsource jasa layanan logistik di mana di dalamnya ada aktivitas pergudangan, transportasi, ataupun distribusi. Nah, Boyson pada tahun 1999 berpendapat outsource logistik atau alih daya logistik bertujuan untuk membuat strategi lebih efektif dari pengguna jasa servis logistik itu sendiri. Jadi, pengguna jasa berharap dengan sistem logistiknya di outsource, dia mampu mencapai keuntungan yang kompetitif, memiliki keunggulan kompetitif, bisa memperbaiki core bisnis, dan meningkatkan service level terhadap konsumen. Di samping itu, bertujuan untuk menekan biaya logistik secara umum. Nah, di sini ada beberapa model dari party logistik itu sendiri. Ini yang pertama itu first atau one part logistik, di mana ini industri atau pemilik barang belum outsource melimpahkan aktivitas logistiknya kepada perusahaan lainnya. Jadi pemilik barang masih menangani barangnya secara mandiri. Untuk yang kedua, second part logistik, di mana industri mulai mengalihdayakan layanan logistiknya untuk mengatasi masalah logistiknya, seperti minta tolong untuk jasa trackingnya, seperti itu. Yang ketiga, third party logistik, industri menggunakan layanan transportasi dan pergudangan dalam satu paket. User bisa request, bisa mengukur, bisa mengevaluasi dari performa third party logistik itu sendiri. Selanjutnya, fourth party logistik, di mana user eh, request dan perusahaan fourth party logistik sendiri ini memberikan layanan solusi holistik berkaitan dengan logistik dari awal perencanaan, pengadaan, implementasi, dan pengendalian dari seluruh proses logistik. Yang terakhir, five part logistik merupakan eh, layanan manajemen jaringan rantai pasok. Di sini sudah tidak lagi menangani eh, manajemen rantai pasok, tapi lebih kompleks, lebih dari rantai pasok ke network jaringan seperti itu. Nah, yang terakhir dari materi presentasi saya berkaitan dari KPI Logistic Service Provider. User dalam mengukur logistik service providernya memiliki beberapa variabel. Di antaranya adalah sebagai berikut. Fulfillment rate artinya tingkat kemampuan dari logistik service provider dalam memenuhi order dalam satuan waktu. Selanjutnya, inventory order akurasi. Bagaimana perusahaan ini mampu mengelola inventory yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana order akurasinya. Apakah bagus atau tidak inventorinya, apakah ada barang yang hilang atau sejenisnya, seperti itu. Selanjutnya, carrying cost, berapa biaya yang digunakan untuk material handlingnya. Capacity utilization adalah
efisiensi terhadap penggunaan ruang. Jadi kalau misalkan provider pergudangan ya diharapkan user berharap eh, provider gudang ini mampu mengefisiensi setiap ruang yang ada untuk menyimpan barang dengan baik. Yang terakhir, delivery time, artinya kemampuan provider ini dalam memenuhi permintaan dari konsumen. Artinya, eh, berapa sih, pernah ada nggak kasus back order, kasus backlog, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.